tahun 1999 itu ditemukan di cekungan Levant. Ini berkaitan dengan cadangan gas alam dan minyak yang sangat besar. Pertarungan di Gaza ini pertarungan eksistensial dan pertarungan hidup mati antara dua masa depan negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Kita harus tahu bahwa secara numerik Hamas nggak mungkin mengalahkan Israel. Tapi dia masih bisa menghadapi Israel dengan perang gerilya. Kalau Israel ngotot untuk menghancurkan Gaza dengan rakyat Palestina menjadi korban, dunia ribut. Kalau terjadi gencatan senjata, maka Hamas menang. Jadi ini bisa ramai, bisa menjadi perang dunia ketiga, bisa jadi perang regional, bisa hanya terjadi perang antara milisi ya. Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. Kembali pembahasan Gaza, pembahasan Yerusalem, Palestina. Jadi orang banyak menganggap di pertempuran ini adalah pertempuran di bidang ideologi. Ya, pertempuran Zionisme dengan Islam dan Kristen, Hamas, Fatah dan segala macam. Tapi di panggung belakang sebenarnya pertarungan hari ini, pertempuran hari ini adalah pertempuran tentang resource, ya. Ada resource yang besar di daerah Palestina, dan hari ini kita bahas dengan Bang Deddy Triawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas apa sebenarnya resource ekonomi yang paling besar di situ, yang sebenarnya yang menarik kedua negara ini untuk bertempur, untuk mengambil manfaat dari resource itu, Bang. Tahun 1999 itu ditemukan di cekungan Levant namanya. Ini betulnya anak geologi yang harus bisa menjelaskan. Itu sumber daya gas dan minyak bumi yang sangat besar. Ada di wilayah tepi barat yang sekarang dikuasai oleh otoritas Palestina. Dan yang terbesar ada di Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Kalau kita melihat tentang pertemuan Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika dengan Kongres dan Senat kemarin, dia mengusulkan bila perang berakhir, pasukan NATO Barat akan menduduki Gaza, yaitu Perancis, Inggris, Amerika, Inggris, Perancis, dan Jerman. Jadi selain NATO itu kan ada kasta-kastanya ya. Yeah. Ini kasta pertama. Padahal di situ ada Turki nggak dilibatkan. Yaitu itu menunjukkan bahwa memang dunia sebetulnya udah tahu bahwa itu ada cadangan besar di lepas pantai Gaza. Cadangan itu diperkirakan bisa menyamai suplai minyak yang sekarang ada di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu disuplai oleh Iran, Oman, Uni Emirat Arab, satu lagi Kuwait mungkin di situ. Nah itu hampir sama. Jadi bayangkan kalau itu dikuasai oleh Hamas, Hamas akan menjadi suatu, atau Palestina akan menjadi makmur. Kalau dikuasai oleh Israel, Israel akan makmur. Itu yang mungkin harus kita lihat. Menurut saya inilah permainan setan di cekungan Levant sebetulnya. Iya. Nah, kalau cadangannya itu 122 triliun kubik gas, saya catat 1 triliun kubik. Itu kalau per harinya bisa mengeluarkan 2 miliar. 2 miliar kubik. Jadi menurut saya pertarungan antara Hamas dengan ini tidak terlepas dari itu. Apalagi dikaitkan kemarin dengan koridor IMEC. India, Middle East, Europe. Dari itu. Jadi ini akan berkaitan. Nah, dalam perundingan itu memang Hamas nggak dilibatkan dalam eksploitasi sumber daya alam di situ. Tapi otoritas Palestina dilibatkan. Ya, Mesir dilibatkan karena itu menyangkut berbagai negara. Karena cekungan itu dari mulai Sinai, pesisir Gaza, terus pesisir itu sampai Lebanon, Suriah. Ya. Rusia dan Suriah eksplorasi
di Suriah sekarang. Lebanon sama Israel sedang ribut konflik tentang perbatasan maritim. Nah, dulu tahun 2010 waktu Joe Biden masih jadi wakilnya Presiden Obama, itu mencoba menengahi konflik itu. Itu pertarungan zona ekonomi eksklusif lah istilahnya tuh. Antara Lebanon itu. Jadi ini berkaitan dengan cadangan gas alam dan minyak yang sangat besar. Gitu. Nah, dari situ pasti rakyat Gaza pasti harus dihabisin. Kalau itu Israel berkeinginan untuk ngambil cadangan itu. Ya. Dan Hamas pasti akan bertahan habis-habisan untuk tetap menduduki Gaza. Jadi pertarungan di Gaza ini pertarungan eksistensial dan pertarungan hidup mati antara dua masa depan negara, yaitu negara Israel dengan negara Palestina. Nah, ini udah open source, semua orang tahu, Rusia tahu, Amerika tahu, Cina tahu, semuanya tahu lah. Karena itu laporan-laporannya udah banyak kan, itu eksplorasi kan banyak pihak udah bisa bacanya semuanya. Dan melibatkan juga pemain-pemain besar dunia ya. Jadi bahwa misalnya ada narasi-narasi untuk menghancurkan Gaza segala macam dari itu udah pasti narasi itu dipengaruhi oleh persaingan perebutan kawasan cadangan minyak dan gas di lepas pantai Gaza. Jadi kita akan lihatlah apakah Gaza itu akan jadi milik rakyat Palestina yang akan memakmurkannya, ataukah milik Israel yang akan memakmurkan Israel, dan Israel akan menjadi pemain minyak terkemuka di dunia dan menyelamatkan ekonomi Eropa yang sekarang sedang terpuruk. Nah, ini solusi juga buat Eropa ya. Eropa sangat ingin, karena kalau itu jatuh ke tangan Hamas kan Eropa gak kebagian. Karena kan ini ada pertarungan multipolar antara blok sana dan blok sini kan gitu. Nah, ini akan seru. Nah, makanya kemungkinan pertarungan regional juga tidak dikehendakin, karena kalau terjadi pertarungan regional melibatkan Iran, walaupun banyak narasi bahwa Iran harus diserbu gitu kan, itu bisa aja misalnya dengan bendera palsu, ada serangan teroris terhadap kedutaan Alma, dituduh Hizbullah, Iran di belakangnya, Iran harus diserbu segala macam. Tapi semua analis militer menyatakan kalaupun Iran diserbu sama Amerika dengan Israel, Iran bisa bertahan dan bisa menangkan. Karena Iran udah mempunyai rudal hipersonik yang dalam waktu 400 detik dia bisa menghancurkan Israel. Jadi Iran udah gatal sebenarnya, Bang. Udah. Nah, tapi satu hal fenomena yang agak aneh sepanjang sejarah berdirinya imigrasi sejak 1917 ke Palestina dari orang-orang Israel, itu adalah sebelumnya tidak pernah ada persatuan antara negara-negara di sekitar Teluk. Tidak pernah. Jadi yang disebut perang Arab Israel itu bukan perang Israel, perang Israel dengan beberapa negara Arab, tapi belum pernah bersatu. Nah, untuk kali ini semua bersepakat mengecam Israel, hampir semua negara Teluk itu mengecam, termasuk yang misalnya yang sangat dekat sama Amerika, Yordania pun mengecam. Bahkan Yordania lah yang membuat revolusi di Majelis Umum PBB yang mempermalukan Amerika. Amerika terisolir di situ. Yang biasanya kalau ada resolusi PBB di Majelis Umum PBB, Amerika selalu leading. Untuk pertama kalinya Amerika dipermalukan di situ. Dan juga ada manuver-manuver diplomatik di Dewan Keamanan. Kan kalau Majelis Umum PBB tidak mengikat. Tapi kalau keputusan Dewan Keamanan itu mengikat. Nah, keputusan Dewan Keamanan agak yang aneh, misalnya resolusi dari Rusia diveto sama Amerika. Di situ Brazil absen. Padahal kita tahu antara Rusia sama Brazil kan sama-sama anggota BRIC. Berarti kan ini udah ada permainan diplomatik di situ. Besoknya Brazil bikin sebetulnya isinya sama, revolusinya gencatan senjata. Amerika veto. Nah, di situ dunia marah. Ini Amerika itu negara penghendak perang atau menghendak gencatan senjata? Itu kan resolusinya gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, segala gitu ya. Itu diveto. Nah, sekarang ada lagi mau bikin revolusi Cina yang mau masuk. Gitu. Jadi ini sebetulnya ada permainan diplomasi juga bagaimana mempermalukan Amerika, menunjukkan bahwa Amerika lah yang menginginkan perang dimanapun di dunia ini. Nah, itu sisi lain. Di sisi negara-negara bersatu untuk mengutuk Israel dan memberikan bantuan. Termasuk misalnya yang cukup terkenal Global Selatan ya, kalau termasuk ASEAN. ASEAN juga minta bantuan kemanusiaan, gencatan senjata. Nah, kalau perang sendiri kita harus tahu bahwa secara numerik Hamas nggak mungkin mengalahkan Israel.
Jadi Israel kalau sekarang kan 300.000 yang udah direkrut, Hamas hanya mungkin 40-50 lah, 50.000. Jadi secara numerik dia nggak mungkin bisa perang gesekan dengan kekuatan Israel yang secara numerik lebih banyak pasukannya, senjatanya lebih bagus kan gitu. Tapi dia masih bisa menghadapi Israel dengan perang gerilya, itu perang kota. Seperti di Stalingrad atau di Monte Cassino atau juga mungkin seperti di Iwo Jima di perang Pasifik gitu ya, taktik Jepang waktu itu. Jadi dia bertahan dulu di dalam bunker, setelah itu melakukan gerilya. Dia masih bisa bertahan. Walaupun perkiraan pasti dia akan suatu saat akan kalah. Karena dia tidak mampu menghajar operasionalnya Israel. Israel kan senjatanya dari Amerika. Bagaimana dia menyerang pabrik-pabrik di Amerika, kan tidak mungkin kekuatan dia. Nah, tapi Hamas juga punya kekuatan. Israel tidak mungkin menghancurkan kekuatan operasional Hamas, yaitu rakyat Palestina. Karena kekuatan operasional Hamas adalah rakyat Palestina, pelindungan di situ. Kalau Israel ngotot untuk menghancurkan Gaza dengan rakyat Palestina menjadi korban, dunia ribut. Jadi ini ada pertarungan juga di strategi. Gitu. Dalam strategi Hamas menang. Karena semua ribut, semua dunia, dari London, dari Paris, dari Toronto, dari New York, semua demo semuanya. Belum lagi di negara-negara Teluk. Gitu. Jadi semua publik mendesak pemimpinan. Bahkan sebenarnya Prancis yang selama ini manut sama kepentingan Amerika di Majelis Umum, dia menyatakan mendukung untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Kalau terjadi gencatan senjata, maka Hamas menang. Nah, berarti kan minyak itu jadi milik dia, cadangan minyak. Sebetulnya ada peluang yang sangat aneh yang dimiliki Israel. Kenapa waktu itu dianya tidak menunjukkan sikap bersahabat. Jadi misalnya begini, waktu dia diserang, Hamas disebut menyerang kan ada isu dia teroris, membunuh sipil segala macam gitu kan. Harusnya dia bilang, saya ingin damai, saya ingin hidup rukun dengan Palestina, silahkan kita selesaikan. Kalau Israel mengambil tindakan seperti itu secara diplomatis, Hamas akan mati. Karena dia pasti tidak mau berunding sama Israel. Ya. Atau misalnya Israel ini ada urusan internal Palestina, saya bersahabat dengan otoritas Palestina, silakan otoritas Palestina untuk menyelesaikan sandera-sandera. Terus dia kirim bantuan kemanusiaan, dia nggak matikan airnya, dia tidak matikan internet, dia tidak matikan listrik. Sehingga mata dunia melihat bahwa Israel begitu sangat bijak dan begitu sangat bijaksananya. Dan Hamas akan hancur dan tidak akan dihitung dalam suatu pejuang kemerdekaan. Tapi dengan Israel memilih jalan lain, yaitu dengan membombardir secara membabi buta 1.000 bom setiap hari itu, Hamas sekarang menjadi seorang tokoh pembebas. Erdogan menyatakan Hamas bukan teroris, tapi Hamas adalah pembebas, adalah pejuang kemerdekaan Palestina. Hamas menang. Juga Moskow mengundang Hamas. Jadi artinya dia menunjukkan diri, kan Hamas ini bukan hanya sebagai organisasi paramiliter, tapi juga dia sebagai partai politik yang memenangkan pemilu 2006. Dia menang pemilu 2006, terus jadi konflik antara Fatah dengan Hamas, terus saya perpisah, tapi Barat akhirnya dikuasai Fatah, Gaza dikuasai oleh Hamas. Jadi ini persoalan masih panjang. Masih ada persoalan bagaimana mendamaikan antara Fatah sama Hamas, bagaimana dengan pejuang jihad Islam gitu. Nah, tapi kalau perang ini bisa melibatkan Hizbullah misalnya, itu kan lebih seru lagi. Ini kan belum, masih ya Hizbullah. Nah, kalau yang udah menyatakan perang dan itu resmi, baru Houthi kan, Yaman. Walaupun itu nggak punya dampak karena dia jauh sekali dengan daerahnya. Paling dia hanya bisa menyerang wilayah-wilayah pangkalan-pangkalan minyak milik Amerika lah, paling hanya itu, karena dia punya roket juga dan punya drone. Satu lagi mungkin perlawanan dari Irak. Perlawanan dari Irak paksinya banyak, ada 67 paksi. Tapi dia dari segi persenjataan sangat minim. Dia tidak punya roket, tidak punya drone gitu kan, tapi dia hanya senapan itu. Kemungkinan dia menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Suriah dan Irak. Gitu. Nah, sikap dari Cina udah jelas, dia mengirimkan 4-6 kapal perang kan di Teluk Persia. Udah sampai situ. Udah sampai. Jadi sampai masuk ke setelah Hormuz, mampir di Kuwait, mampir di Oman, walaupun pergi lagi. Jadi menunjukkan moral bahwa saya tidak membiarkan kalau Iran diserang. Jadi ini masih seru. Dan Rusia juga udah mau bikin patroli 24 jam kapal MiG-31 dengan bawa Kinzhal.
Dan semua analis militer tahu kalau dia itu bisa menyerang kapal induk yang ada di Mediterania Timur Amerika dan tidak bisa dilawan. Jadi ini bisa ramai, bisa menjadi perang dunia ketiga, bisa jadi perang regional, bisa hanya terjadi perang antara milisi ya, antara milisi yang melibatkan Hizbullah, Kataib Hizbullah, Ansarullah, Hamas, Jihad Islam Palestina, Fatah. Mungkin juga Fatah mau nggak mau pada satu titik dia harus memilih. Karena rakyat Palestina kan menginginkan juga kemerdekaan gitu. Dia akan ngikut Amerika kah atau dia ikut memilih untuk bergerak bersama teman-temannya Hamas dan segala macam. Ini masih panjang. Masih berbelah-belah. Nah, soal apakah Israel bisa menumpas Hamas dalam waktu dekat? Tidak bisa. Itu kemenangan Hamas tidak bisa. Dan Israel kan 2/3 tentaranya adalah tentara dari cadangan. Dan tentara cadangan bagaimana masuk itu membawa tentara modern itu kan bukan seperti tentara Perang Dunia Kedua, di mana dia memikul beban minimal 30 kilo di badannya. Dari tembaga, dari sepatunya, dari rompi anti pelurunya. Itu kalau orang yang nggak terlatih, tentara yang nggak bugar, dalam waktu 30 menit dia udah kecapean. Membawa beban lebih dari 30 kilo di badannya. Gitu. Nah, 30 menit kecapean pasti lengah, pasti mudah dengan perang gerilya pasti akan mudah dihancurkan gitu. Jadi kecuali mungkin yang sepertiga kekuatan Israel yang memang sangat bugar ya, karena dia tentara yang memang latihan tiap hari. Tapi yang direkrut itu hampir 2/3-nya adalah tentara cadangan yang perutnya gendut segala macam ya. Jadi ini masih panjang. Masih kalau YouTube ya memang nggak bisa diklarifikasi. Banyak laporan-laporan Hamas juga bisa menyergap, ada tank yang disergap. Tapi itu kan kita nggak bisa klarifikasi benar apa enggaknya. Israel juga yang terakhir itu mengebom 6 bom terhadap pemukiman. Nah, pemukiman terhadap untuk membunuh 1 orang katanya pemimpin komandan Hamas. Nah, kalau Amerika kan menyarankan operasi bedah, jadi operasinya terukur. Kalau lu mencari orang Hamas, carilah orang Hamas, jangan ngelibatin ini. Tapi kalau Israel Israel kan punya doktrin militer sasaran sipil sah. Doktrinnya itu sejak waktu perang dengan Hizbullah dia itu di Lebanon. Jadi ini akan masih panjang kalau Hamas itu. Siapakah yang memenangkan tarian di cekungan Levan? Ya kita lihat. Apakah Palestina ataukah Israel? Nah, Fatah kenapa nggak belum bersuara, Bang? Fatah sempat bersuara terakhir, tapi sekarang diam, itu bahwa Hamas bukan mewakili rakyat Palestina, sempat begitu. Gitu. Jadi itu menarik sekali, sebetulnya kan Hamas dibikin oleh Mossad, orang semua tahu itu. Jadi Hamas istilahnya Hamas Persik 10, Hamas yang dibikin oleh Mossad untuk melemahkan Yasser Arafat. Karena Yasser Arafat sebagai figur yang sangat karismatik di seluruh di rakyat Palestina. Nah, terus akhirnya Yasser Arafat meninggal, terjadi pemilu, Hamas akhirnya memenangkan pemilu, terjadi perang di antara mereka 2005-2006 itu Hamas berhasil mengusir Fatah. Jadi pemerintahan di Gaza itu pemerintahan Hamas. Di tepi barat lebih luas, lebih banyak penduduknya juga. Tepi barat terus Palestina. Tapi dunia menunjukkan bahwa sekarang bukan Hamas versi 10, Hamas versi 20. Jadi Hamas yang berbeda. Karena dia menunjukkan operasi bahwa dia bisa begitu rapih dan begitu efisien, begitu terorganisasi waktu peristiwa tanggal 7 Oktober itu. Dan tidak ada yang tahu. Tapi dia mengasih tahu kawan-kawannya di saat jam kejadian bahwa saya melakukan serangan. Terhadap Hizbullah, terhadap Jihad Islam Palestina. Pokoknya yang dianggap kawannya dia, Ansarullah. Jadi mereka semua tahu setelah Hamas beraksi. Dan yang namanya orang-orang kombatannya sendiri, itu tidak dikasih tahu. Dia pikir latihan. Jadi Hamas menunjukkan bahwa gue punya organisasi yang bersih, yang tidak bocor. Itu satu credit point. Kan biasanya selalu orang menganggap Hamas itu adalah bikinan Israel, di situ ada orang Mossad, di situ ada Israel. Enggak. Dia membuktikan itu ke dunia, kepada pejuang-pejuang yang lainnya. Karena Hamas sendiri kan pernah bertarung dengan Hizbullah di Syria. Nah, Hamas pernah bertarung dengan Bashar Assad di Syria. Jadi tapi dengan kasus Hamas 20 ini semua bersatu mendukung Hamas. Jadi ini masih panjang. Dan Hizbullah pasti tidak Hizbullah kan menyatakan saya tidak akan tinggal diam kalau Hamas dihancurkan. Jadi ini masih panjang. Dan kalau Hizbullah turun akan ramai. 2.000 marinir Amerika yang di Mediterania Timur tidak akan kuat melawan 100.000 pasukan Hizbullah yang terlatih. Israel pernah melawan dia tahun 2006 terusir. Jadi Hizbullah ini apa nih, Bang? Hizbullah ini di Lebanon Selatan. Dia Syiah.
Jadi waktu itu kan dia sebetulnya faksi kecil. Waktu itu kan ada pengungsian Palestina di sana. Sebetulnya dia belum jadi kekuatan besar. Terus Israel menjajah, sempat memasuki Lebanon, merebut wilayah Lebanon. Nah, terus Hizbullah ya didukung Iran waktu itu kan berhasil mengusir Israel tahun 2000. Nah, itu minyak udah ketemu tuh. Tahun 2000 itu udah. Tahun 1999 udah tahu ada cekungan minyak itu. Nah, Israel mau masuk lagi 2006, diusir lagi sama Hizbullah. Jadi pertama kali Israel kalah dengan milisi itu oleh Hizbullah. Yang kedua adalah Hamas sekarang. Oke lah. Nanti satu sesi kita bahas Hamas, boleh Bang ya? Kita akan bahas Hamas. Oke. Nah, itulah update tentang Gaza. Jadi ada sebuah sumber gas ya di cekungan yang menjadi attracting ya, daya tarik baru bagi Israel, dan ini sebenarnya adalah hidden agenda yang sebenarnya belum terbuka ya oleh kita semua, dan kita mencoba membahas ini, dan ini adalah hal yang menarik yang perlu dielaborasi lagi, sehingga apa sebenarnya yang terjadi di Gaza. Makasih Bang Deddy. Oke, sama-sama. Itulah update Gaza. Terima kasih.